Nah ini lanjut ke poin kedua, itu di scroll ke page 4 katanya. Kita pakai yang ini aja ya, klik yang ini nih pojok 4. Kemudian in the first bullet point under community reminder format the website katanya. Nah di sini ini sebenarnya kalau kita manual atau misalkan tanpa toolbar mungkin kita langsung aja cari di sini ya. Cuman kita coba gunakan toolbar ini, fine. Dan kita cari website chat. Ini ketemu nih, hanya satu berarti yang ini benar ya. Nah, ketika sudah ketemu, di sini disuruh untuk membuat hyperlink dengan link yang ini. Nah, ini bisa diblok caranya ya. Nah, seperti ini. Atau diklik ininya, katanya. Tapi harus satu kata ini ya. Jangan di spasi ini ya, tapi di pokoknya bebas. Yang penting ada di posisi kursor atau insert point ini di kata yang mau di hyperlink. Kemudian di menu insert ya. Nah, di sini nanti saat ujian kalian jangan banyak klik-klik misalkan kayak gini. Di mana ya hyperlink misalkan klik-klik. Nah, itu mengurangi nilai ya. Sehingga makanya bagusnya ketika praktek itu kita nemu ini misalkan di sini nih. Ternyata oh ada di insert. Nah, itu ingat-ingat di situ aja. Nah, gitu. Nah, ini di sini kita suruh untuk menambahkan hyperlink di tulisan website ini. Nah, kita coba klik aja tanpa diblok. Nah, kemudian ada di insert lalu ke kolom link nih. Ya, ini ya. Nah, ini ada nih link, bookmark, cross reference. Nah, pilihnya yang link. Kemudian kita tulis alamat linknya jadi http://www.fa.gov. Nah, ini baiknya diketik lagi aja ya. Biar takutnya itu linknya bukan yang itu, dan jadi nanti dipastikan benar, nanti diketik ulang aja. Kecuali sudah dipastikan benar, itu boleh ketika muncul www.epa enter aja. Nah, cuman kalau oh ya, satu lagi maaf. Jadi tadi dari sini ya. Jadi setelah diketik, nah ini pilihnya browser page ya. Nah, ini pilih ini. Jadi jangan pilih current folder atau recent file, tapi pilihnya browser page. Nah, itu untuk jadi linknya. Kemudian oke. Nah, setelah itu ini udah jadi warnanya jadi biru nih. Berarti cirinya udah jadi link. Kemudian setelah itu test your hyperlink to make sure it works. Ini Nah, ini untuk ngetesnya itu pakai Ctrl plus klik mouse kiri ya. Nah, ini kontrolnya ditekan. Nah, ini masuk ya. Sudah masuk, berarti ini link ini udah berhasil. Selanjutnya, in the second bullet point, remove the hyperlink from the word park and recreation. Nah, ini mau disuruh di poin kedua, di bullet point kedua, menghapus hyperlinknya ini mah. Nah ini udah ada ini. Nah, ketika udah ketemu, kemudian kalian boleh sama kayak tadi ya, boleh di blok atau diklik ini. Nah, kalau sudah jadi link gini, ini kan ibaratnya satu link ya, jadi ini hanya satu lah gitu ya. Jadi boleh diklik dari sini juga. Pokoknya ini sudah nyatu lah ibaratnya. Sudah menyatu, maaf. Jadi kasar ya, nyatu. Sudah menyatu. Nah, ini diklik mana aja, kemudian diklik link, di insert lagi ya. Kalau posisi masih di home, kemudian insert, pilih insert, lalu klik link. Nah, di sini nih kan ada linknya nih, address nih. Nah, ini tinggal remove link. Ya, klik remove. Nah, ini udah kehapus langsung. Kemudian catatan, jangan, misalnya masih gini ya.
Jangan di backspace atau di delete. Nanti ini nggak bisa di oke. Harus di remove link. Gitu. Di sini ada yang tanyakan? Aman ya? Selanjutnya kita ke slide yang 9. Slide 9 itu tentang page layout. Nah, ini untuk ngatur halaman sisi kiri kanan kayak gitu ya. Page layout atau jenis kertas, landscape atau portrait ataupun ukuran kertas. Nah, di sini saya udah buka nih practice dokumennya. Kemudian di sini change page orientation-nya tuh ke portrait. Nah, kalau ini mah boleh kalian dengan select all dulu atau tanpa select all, misalkan ada ini mah nggak ada apa, nggak ada format yang beda misalkan ya, kita sama semuanya gitu. Maksudnya tuh di si dokumen ini kan kalau di ada yang pernah diatur misalkan jadi ini yang halaman kedua jadi landscape, halaman terus portrait. Nah, itu baiknya di select all kalau udah diatur seperti itu. Tapi kalau masih belum diatur, ini klik mana aja. Kemudian mau di halaman 2 boleh, mau di halaman 1 boleh, itu bebas ya. Yang penting di sini diklik, kemudian di page orientation itu ada di layout ya. Boleh layout oh ya ini kayak ke klik table jadi kayak gini. Nah, ini sebenarnya nggak apa-apa sih. Yang penting nah ini tadi kan ini tabel berupa tabel, jadi ketika diklik ini akan muncul. Nah, yang ini nih tabel tool. Nah, itu nggak apa-apa, bisa di situ juga. Nah, nanti di sini oh ya di sini berarti jadi sebisa mungkin sih jangan diklik tabel karena nanti beda ya isi layoutnya. Nah, klik aja di sini di halaman kosong, kemudian pilih orientation lalu pilih portrait. Nah, seperti ini. Di ini udah jadi portrait. Kemudian poin ketiga, change the page size to legal. Ini masih di layout ini ya, di layout. Kemudian size-nya itu ke legal. Nah, kita pilih legal. Nah, untuk legal ini catatan ya. Mungkin kalian ada yang pernah ngalamin kepotong atau bagaimana. Nah, ini karena si legal itu ukuran kertas di Indonesia itu height-nya itu yaitu 33. Jadi kalau mau ini diatur dulu nih si legal, kemudian height-nya itu jadi 33. Nah, kemudian di oke. Nah, itu ukuran kertasnya ya, fisik kertasnya. Sehingga nanti tidak akan kejadian kepotong. Karena kalau ini masih 35, nah di kertasnya itu 33 nanti pasti kepotong gitu. Kemudian kalian gak ngatur si bottomnya itu misalkan ditambahin 3 cm misalkan. Misalkan kita mau pengennya 4 bottomnya. Karena si legal itu ukurannya lebih lebih 2,5. Nah, ini berarti harus ditambahin jadi 6 misalkan. Kalau ini height-nya itu tidak dirubah seperti itu sih. Itu mah kalau misalkan kalian pakai legal dengan kertas yang di Indonesia itu. Karena ini ukurannya ukuran luar negeri legalnya. Nah, ini ya seperti ini. Selanjutnya change the margin to narrow setting. Nah, ini margin itu kan biasanya kalau kita ngatur itu di ini ya, ada nah di layout kemudian page setup. Nah, ini ada tanda panah ke bawah nih. Ketika diklik ini pasti akan ngatur margin, paper, layout. Nah, untuk ngatur margin ini di sini. Nah, di sini tinggal isikan aja sesuai kebutuhan kalian. Ini kalau yang manual ya. Tapi karena di soal itu ada pilihnya narrow setting, nah ini berarti ada marginnya itu sudah ditentukan dengan jenis narrow. Nah, narrow setting ini bawaan itu ya, bawaan Office. Ini ada posisinya di layout, kemudian di margin. Nah, di sini ada normal nih, ada normal layout dari bahasanya kalau ini mah default gitu ya, defaultnya itu
Kalau normal itu top left bottom range-nya itu 2,5. Nah, kalau narrow ini 1,27. Jadi ini udah ada aturan dari sananya, aturan baku lah gitu ya disebutnya. Nah, ini namanya narrow setting. Kalau ini moderate setting, ukuran seperti segini, kemudian wide dan terakhir mirror. Nah, ini nanti di soal juga ada sih biasanya. Kita pilih ke marginnya yang jenis apa gitu. Di sini kita pilih narrow, nih klik. Nah, ini udah rubah jadi narrow. Cirinya itu dengan ini nih, kiri kanan atas bawahnya itu ukurannya narrow. Tadi narrow itu ukuran 1,27 ya. Coba kita cek. Nah, ini udah sama. Ini untuk ngecek aja sih. Top, left, right. Nah, ini. Karena tadi kita milih marginnya dengan settingan narrow gitu. Nah, seperti itu. Tapi kalau mau manual, misalkan kan kalau di fakultas nanti nyusun itu kan ada aturannya. Topnya 3 misalkan. 4, left, kirinya 4 ya biasanya. Ini 3. Nah, ini bisa diatur gini. Oke. Nah, nanti udah atur. Nah, itu mah udah sering lah ketemu ya cara ngatur-ngatur gitu mah. Kita lanjut aja ke printing dokumen. Kita close dulu. Kita buka yang practice printing atau printing practice. Nah, di sini di poin kedua, in the print name, change setting to print only page 2 and 5 katanya. Nah, ini mah udah pada tau lah, apalagi yang di sini yang suka jadi tukang motokopi gitu ya. Karena saya tampilannya setengah, jadi ini ada more ya. Tapi kalau di kalian full, ini biasanya langsung seperti ini sih. Nah, ini ya. Nah, ini mah udah pada tahu mungkin ya. Klik print. Nah, di sini tinggal pilih printernya, kemudian page-nya page berapa. Nanti pilihnya 2 dan 5, 2,5. Ini sih pemisahnya pakai koma. Nah, udah itu kemudian change number copy studio. Nah, ini nanti ketika di print jadi 2. Selanjutnya use arrow bottom print view to view edge page. Nah, kalau di 16 ini udah langsung ada ya di sini ya. Nah, seperti ini sih. Ini nah udah. Ini untuk print ya. Ini udah pada tahu lah insya Allah ya. Lanjut ke brick. Nah, ini nih yang brick ini kadang agak lumayan susah-susah gampang. Kalau misalkan prosesnya terlewat, ini pasti gagal ngebricknya ya. Nah, di sini biasanya digunakan pemisah page number ya, pemisah page number atau halaman dalam satu dokumen. Misalkan satu dokumen misalnya skripsi. Di bawah kita mau penomoran itu I dengan nomor 1. I itu biasanya dari kata pengantar, daftar isi. Tapi pengen di bawahnya itu dengan angka 1 dimulainya pendahuluan itu. Nah, ini pakai break namanya ya. Nah, kita buka ke di sini udah kebuka, kemudian scroll to revenue projection. Nah, di sini kita pakai pencarian aja ya, karena berhubung ini 8 halaman, kita cari kata itu find, kemudian cari yuk pro. Oh, ini ada di halaman 7 ternyata ya. Nah, selanjutnya remove the page break after the quarter 2 projection by client cut. Nah, ini untuk melihat si halaman itu udah di page break atau belum, kita bisa mengaktifkan ini nih, show paragraph nih. Show atau hide paragraph. Posisinya ada di home, kemudian ada, nah ini nih yang sebelah kanan ada di paragraph nih, ada sebelah ujungnya itu ada bentuk yang seperti ini ya nih. Ini klik aja. Nah, ketika diklik, nah ini ada nih tanda nih, ternyata di halaman sini ke halaman bawah itu di page break. Nah, ini kan continuous break. Nah, ini ternyata udah di page break. Biar kehapus antara yang atas dengan yang bawah.
Nah itu tinggal di delete aja, nah gitu aja. Gitu ya. Jadi cirinya pegbrick itu seperti ini ya nih. Padahal ini kan kosong nih. Ini di bawah ini tuh kosong kan. Coba kita di enter nih. Nih ini kosong kan tuh. Tapi ketika kita klik yang di bawah ini nih, ini gak bisa diklik tuh. Udah diklik 2 kali juga tuh gak bisa. Karena posisinya si dokumen itu udah di pegbrick. Pegbrick itu jadi dari halaman 1 dari sini itu seolah-olah ini udah beres gitu ya. Si halaman tuh udah kalau itu mah dipotong lah, udah kepotong itu si kertas yang bawah ini udah pindah ke halaman yang baru. Nah, biar si ini tuh yang ini pindah ke atas, ini dihapus aja si pegbrick ini. Ini bukan tulisan ya. Jadi ketika kalian di ngeprint itu ini bukan jadi tulisan pegbrick, tapi ini tanda, karena kita mengklik ini nih tuh, memunculkan ini. Ini tanda bahwa ternyata di halaman ini udah di pegbrick ini. Nah, biar di si atas ini nih pindah ke atas, ini hapus. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini masuk. Nah, setelah itu udah dihapus ya yang page break-nya. Selanjutnya place your cursor at beginning of the web app projection. Nah, di sini kita cari lagi web app projection. Nah, ini di sini berarti gak ada lagi ya, cuma satu. Nah, di sini ini kan posisinya nanggung ya bahasanya. Ini judulnya di sini, tabelnya. Tapi ini isinya ada di bawah. Nah, caranya dengan kita memindahkan ini ke halaman yang baru. Caranya bukan di enter terus ya, bukan di gini. Ini memang ke bawah, tapi di atasnya jadi ada ini. Tapi kalau di tanpa toolbar, ini ada sih cara cepat ya. Pakai Control Enter. Nah, gini. Ini udah pindah break. Tapi kalau pakai toolbar, ini di sini katanya pilih section break. Nah, ini adanya tuh di layout. Kemudian ada di page setup. Nah, di atasnya ada break. Nah, kita pilih yang continuous ya. Nah, ini kan next page, pilih next page, maaf. Karena di sini next page section break. Nah, section break ini kayaknya yang next page. Nah, ini jadi pindah ke sini. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau next page itu gak mempengaruhi page number ya, tetap ini akan mengikuti jadi 7. Ini di atasnya 6, ini 7. Itu mah hanya memindahkan ini ke bawah gitu, ke halaman baru gitu. Atau kalau dengan keyboard mah dengan control enter, nah gitu. Kalau pakai keyboard ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya in the page setup group of the layout tab, klik column drop down menu. Nah, di sini berarti di page setup group katanya. Berarti di sini ya on layout tab. Nah, tab itu ini ya. Pokoknya ingat-ingat ini tab itu yang di atas. Kemudian ini grup itu yang ini ya di kolom-kolom ini tuh grup, satu grup. Kemudian klik kolom drop down menu. Nah, drop down itu yang tanda panah ini ya. Dan pilih one. Nah, ini pilihnya yang kolom katanya. Nah, ini. Nah, kemudian pilih one. Nah, ini. Jadi si tabel yang tadi itu asalnya ini kebagi 2 kolom, asalnya gini kan. Nah, gini. Jadi ketika cirinya itu seperti ini nih. Ini di enter, ini ke halaman kedua ya, tapi ke sebelahnya. Nah, ini ke sebelahnya. Itu karena 2 kolom, itu cirinya lah itu ya. Ini 2 kolom. Nah, kalau mau di satu kolom berarti tinggal pilih ini ya, tabel ini, kemudian kolom, pilih one. Nah, jadi 1 kolom. Setelah itu, udah berarti beres yang break mah. Ada yang tanyakan nggak? Untuk nanti penomoran ya, nanti ada di slide selanjutnya ya. Jadi kita bahas nanti di slide selanjutnya. Nah, ini untuk ngatur kolom kayak tadi sih. 1 kolom, 2 kolom, atau 3 kolom. Nah, ini kita buka praktis dokumennya.
kolom. Nah, di sini udah dibuka. Dan di scroll ke page 3. Nah, ini aja lah biar cepet. Nah, page 3. Kayak ini nih, matiin dulu. Kemudian select all the text in bullet list below katanya. Nah, kita cari nih yang kata ini. Boleh pakai pencarian atau pakai di scroll ya. Kalau udah ketemu, ini ada nih ketemu community reminder. Kemudian di sini pilihnya katanya yang di selectnya itu listnya ya, listnya aja. Berarti ini blok. Karena kalau di select all nanti kan ke ini ya yang atasnya. Jadi di blok aja sampai ke paling bawah. Karena di sini semuanya. Kemudian format it as to column. Nah, ini di sini lagi ya. Jadi kalau udah di blok, kemudian layout, kemudian kolom, lalu pilih to. Nah, ini udah berubah ya. Jadi si tadi list tadi awalnya panjang ke bawah. Nah, ini bisa jadi dipersempit atau dijadikan 2 kolom. Selanjutnya, place your cursor at beginning of the fourth bullet. Nah, di sini katanya tempatkan kursor kita ke awal dari bullet list bullet yang keempat. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Nah, berarti di sini nih. Kemudian insert column break katanya. Nah, ini masih di layout ya. Kemudian pilih yang break. Nah, di sini ada break-breaknya itu bentuknya yang kolom. Nah, itu klik ini. Nah, jadi nanti masuk sini. Kalau misalkan dipilih ini jadinya gimana? Nah, kalau ini menjadi gini. Jadi si visitor ini beserta yang ini nanti pindah halaman. Kalau pilih yang ini. Karena kita pengen masih satu halaman, kenapa ini dipindah? Karena ini kan balet, jenis balet atau bahasanya ini awalannya gitu ya, awalan paragrafnya, tapi isi paragraf lainnya masuk ke halaman 2. Ini kan jadi agak lumayan bingung ya nanti bacanya. Dari bawah kita baca lagi ke atas. Nah, biar satu halaman tapi ininya sejajar lah gitu ya, sebaris. Nah, pilihnya yang break kolom. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya, udah selesai berarti. Ini yang kolom. Selanjutnya ke header dan footer. Nah, kita buka header. Ini udah dibuka, kemudian open the header. Nah, open header itu ada 2 cara ya. Bisa diklik 2 kali di headernya atau di footernya. Nah, ini klik 2 kali mouse ya, klik kiri. Atau dengan toolbar di insert ada. Nah, ini ada header and footer nih, sebelah yang grup ini nih sebelah kanan. Ini pilih header boleh atau pilih footer boleh. Tapi karena perintahnya di sini open header, berarti ini header. Kemudian pilih edit header. Nah, kalau udah selesai, di sini posisinya di rata kanan katanya, sebelah kanan. Berarti di home, kemudian di kanan. Pilih yang ini ya, yang di paragraf. Selanjutnya below your name katanya. Oh, ini maaf, ini kasih nama kalian katanya. Kan Abdurrahim. Saifullah. Nah, poin keempat, below your name berarti di bawahnya ya, enter aja. Karena kalau nggak di enter, ini diklik nggak bisa ya, di enter aja. Enter. Kemudian gunakan date and time comment on the design tab. Nah, di sini date and time itu ada di format ini ya, di tool yang header footer. Nah, ini klik ini aja. Kemudian ada nih insert date and time. Klik, kemudian ini bebasnya yang mana aja. Misalnya ini, kemudian oke. Nah, ini udah terisi. Jadi ini tanggalnya menyesuaikan dengan tanggal yang sekarang. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya in the footer section. Nah, ini di sini biasanya kalau udah kebuka header pasti footer kebuka. Ini tinggal pilih aja ini footer.
Kemudian insert the present footer grid. Nah ini di footer itu kan biasanya dipakai page number ya. Nah di aturan Office itu ternyata ada sejenis template ya, berupa template namanya itu grid. Nah ini caranya ada di ini nih di footer. Nah kemudian di sini ada blank 3 column, Austin dan sebagainya. Nah di sini ada footer yang jenisnya itu yang grid. Nah ini nih, tinggal pilih klik. Nah udah. Jadi kalau kalian misalkan mau ada template yang ada, tinggal sesuaiin aja mau pilih yang mana. Misalkan mau saya mau ada yang namanya beserta nomor misalkan. Contoh ini namanya Bill Fisher karena autornya ini pembuatnya itu awalnya atau komputer yang pernah dibuatnya itu dari yang namanya Bill Fisher. Nah ini bisa dicek di sini ya di file kemudian info. Nah ini nih autor nih, nah Bill Fisher. Nah ini dokumen ini dulunya dibuat oleh Bill Fisher. Seperti itu. Jadi kenapa? Ini bisa dirubah sih. Tinggal kalian hapus aja. Misalkan jadi Abdurrahim. Oh ini biasanya jadi judul ya. Misalkan jadi apa? Salah penelitian. Gitu misalnya. Nah gitu sih. Itu mah template ya gimana kalau nanti ujian gimana soal, kalau kalian nanti skripsi gimana aturan ataupun misalkan kalian pengen seperti apa itu tinggal pilih aja yang present yang tadi. Selanjutnya di sini close the header and footer. Nah ini ya. Nah udah selesai. Nah selanjutnya kita lanjut ke yang page number. Nah kita silakan ini ada page number. Kemudian di poin kedua, on page 1, insert the action bar 4 katanya. Ini kan ada 29 nih. Kita disuruh ke page 1 berarti yang ini ya, page 1 ya. Kemudian pilih action bar 4 di page number ya dan pilihnya itu di bawah. Nah, kalau page number itu di ini ya, di insert. Kemudian ada yang tadi ada header, footer, page number. Nah, pilihnya yang page number. Kemudian di sini apakah top, bottom, atau yang mana? Nah ini soal ada bottom. Kemudian pilihnya yang action bar 4. Bottom, kemudian cari action bar 4. Nah ini kan ada nama-namanya nih. Ada plan, ada action, ada page number, ada bold number. Nah di sini kita pilih action bar 4. Selanjutnya in design option itu yang ini ya. Yang tool ini. Nah, di sini kita pilih different perspective. Ini klik ini. Nah, kenapa di different perspective? Karena contoh lah kalau kalian buat makalah itu kan ada cover itu gak mungkin kan pakai nomor. Kalau kalian hapus nomornya, itu pasti otomatis kehapus yang ke bawah juga ya. Contoh gini lah. Kita belum mengatur yang different perspektifnya. Contoh kita pengennya ini jadi gak ada nih misalnya ini judul lah contohnya ini judul cover ini kita pengennya gak ada hapus sih. Nah ini nanti ke bawahnya juga kehapus sampai ke bawah full pokoknya. Nah caranya biar ini jadi pembeda ini jadi different perspective. Nah diklik. Nah hasilnya jadi halaman pertama itu gak ada nomornya tapi tetap kehitung satu ya. Tetap sebenarnya ini teh ada satu, ini teh angka 1 tapi gak dilihatin, disembunyiin lah gitu. Nah ini kan page 2 tadi kehapus ini. Insert nomor 4. Jadi pilih yang ini. Nah nanti di yang kedua nih, ini munculnya page 2. Nah caranya biar ini dari 1 ini tinggal pilih page number. Kemudian format page number, nah di sini startnya start at 1. Dan oke. Nah nanti maaf.
Startnya dari 0 ya, karena hitungannya kan di atas itu masih kehitung. Jadi biar di atasnya dihitung 0 berarti pilih start at 0. Jadi di bawahnya udah kehitung 1 nih. Nah, seperti itu ya. Nah, itu mah biasanya dibuat pas saat buat cover ya, cover makalah atau apa. Kita lanjut ke scroll to page 27. Nah, ini kan agak banyak, pilih aja ini page. Kemudian page, kemudian pilih yang 27. Nah, ini. Nah, ini halaman 27. Then place your cursor at beginning title work cities. Nah, di sini ini udah ketemu sih langsung karena kan langsung pilih yang 27. Kecuali kalian mau cari lagi boleh pakai find. Ini udah ketemu, kemudian kursornya itu di simpannya di awal di sini nih di kiri. Nah, ini di awalnya di sini diklik, kemudian dipilih insert continuous section break. Nah, ini yang tadi saya bilang ini untuk membuat page number baru. Misalkan atasnya I, bawahnya 1. Nah, ini bisa pakai ini namanya continuous section break. Nah, ini diklik di awal ini. Kemudian pilih yang layout, lalu pilih break. Nah, ini pilih yang continuous. Nah, section break-nya di sini ya. Klik continuous. Nah, ini udah keatur. Nah, kita kalau udah di continuous ini bisa dirubah ya. Nah, seperti ini nih. Contoh lah ini kan sebelumnya ada nomornya ya 26, ini di bawahnya 27. Nah, ketika kalian di break yang section break yang continuous. Nah, ini akan berubah si nomornya itu jadi ini kan karena tadi different first page jadi ini kosong. Tapi yang di bawahnya ini jadi page 1 kan. Jadi ulang lagi page 2. Nah, ini udah secara dokumen ini udah terpisah ya, tapi dalam satu dokumen. Nah, ini biar jadi I, kita mau atur jadi ini, tinggal klik aja yang footernya. Kemudian di sini ada page number, lalu pilih format page. Nah, ini pilih yang I. Ini pilih yang I ya, formatnya. Kemudian klik OK. Nah, nanti ini akan berubah jadi yang bawahnya jadi I. Nah, ini ya. Nah, ini jadi I. Kenapa? Nah, yang atas ini berarti kembaliin lagi. Ini jangan difference. Nah, ini jadi I. Coba kalau di atas ini ada gak nomornya? Nah, ini tetap gak ada. Meskipun kita udah menghapus yang tadi ya, tetap yang atas itu gak kerubah karena tadi kita udah di continue section break. Jadi udah dipisah lah gitu ya. Sebenarnya ini secara dokumen ada 2 dokumen tapi dalam satu tempat gitu. Nah, nanti untuk selanjutnya juga sama ya. Nanti kalau kalian mau bikin lagi nomor yang baru di bawah berarti continue section break dulu. Nanti yang bawah itu akan menjadi nomor yang baru. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya inputer 27 reset page number add one ya. Yang tadi ya udah ya. Caranya diklik yang ini, klik 2 kali atau di header footer dan pilih page number. Nah, ini untuk mengawali reset ke nomor 1 ini di format. Kemudian kita misalkan ke 1 lagi, ini start at 1. Oke. Nah, ini jadi 1 lagi. Ini 1, 2, 3. Yang atas mah tetap 27, 25 nih. Ini dari 25 langsung jadi 1 lagi. Nah, seperti itu ya. Cara cepatnya ada sih klik kanan ya. Kalau mau itu. Bukan. Kalau page number itu bukan di klik kanan.
Ya benar, berarti prosesnya tetap di ini ya, di header footer di page number. Nah seperti itu selesai. Kita lanjut ya. Ini katanya disuruh ke page 3. Page 3. Selanjutnya change the text wrapping of the dog picture to square. Nah, kalau ini mah untuk memposisikan text wrapping itu posisikan gambar biasanya wrapping itu. Nah, gambar yang mana yang ini katanya yang dog. Nah, yang ini. Gambar yang ini, kemudian di sini pilih yang picture format. Jadi ketika diklik ini akan aktif picture tool ya, pilih picture format, kemudian nah ini untuk rubah text wrapping itu di sini nih, ada di sebelah kanan yang kolom kedua nih, kolom terakhir kedua. Pilih yang text wrap text, kemudian pilih yang di sini disuruhnya square, berarti yang square. Nah ini udah kerubah nih. Selanjutnya drag picture to right side, katanya di sebelah kanan. Jadi ini tarik ke kanan. Nah ini selanjutnya set di bawah paragraf katanya. Gini berarti ya? Coba. Oh benar gini. Nah seperti ini ya. Sebelah kanan lah intinya. Sebelah kanan. Lalu place your insert point to community remaining. Nah di sini kita cari. Nah ini ada. Tempatkannya di nextnya itu berarti yang selanjutnya di sini ya. Di akhir berarti akhir dari kata itu. Kemudian gunakan online picture comment dan masukkan kata recycle. Nah, di sini berarti insert picture online picture. Nah, di sini kita cari kita recycle. Bentar aja. Nanti akan muncul nih beberapa recycle. Kita pilih yang mana aja ya. Yang simbol recycle, kemudian insert. Nah, nanti di sini kan akan hasilnya seperti ini ya. Nah, ini kita perkecil aja. Di sini kan udah di insert, kemudian if need use corner sizing handle. Nah, itu tuh untuk mengecilkan ini ya, ukuran. Nah, seperti ini. Setelah itu, change text wrappingnya. Yang ini ya, kayak tadi, to square katanya. Pilihnya yang picture, kemudian wrap text-nya itu pilih yang square. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, udah seperti ini. Kemudian selanjutnya, oh ya benar ini. Di sebelah kanan katanya yang ini tuh. Push ballet. Nah, ini kan push ballet ya. Ini sebelah kanannya. Nah, nanti hasilnya seperti yang atas. Ya, seperti itu untuk penambahan picture dan memposisikan picture-nya. Selanjutnya formatting picture. Nah, di sini kita buka formatting picture. Formatting picture. Nah, ini. Nah, scroll to page 2. Ini mah hanya 2 sih, scroll aja. Nah, ini. Kemudian pilih gambar of the sailboat. Gambar sailboat, nah ini ya. Dan in format tab, change style simple frame white katanya. Nah, format tab yang ini ya. Nah, pilih yang simple frame. Di sini ada kata kuncinya change style, berarti si simple frame white itu ada di style. Nah, ini ada di picture style. Nah, di sini kita cari mau dicari-cari sini. Ini gini bisa atau di full ini bisa. Nah, di sini kalau nggak salah ini simple frame. Nah, ini klik. Selanjutnya with the pictures selected, use crop and shape.
crop to shape, maaf ya. Nah, yang ini tetap diklik, kemudian crop to shape itu posisinya ada di sebelah kanan nih. Ini kan tulisannya crop. Nah, ini ketika diklik panah ini ada crop to shape. Nah, ini fungsinya untuk kita nge-crop si gambar tapi nyesuaiin dengan bentuk gitu. Misalkan bentuknya yang ini lope misalnya. Nah, jadi seperti ini. Atau nah kalau di soal itu ke bentuk double wave, kita cari double wave. Wave itu biasanya kan artinya gelombang. Gelombang simbolnya seperti ini ya biasanya ini. Nah, ini double wave, klik. Nah, jadi seperti ini. Setelah itu select the picture on anchor. Nah, ini klik. Setelah itu gunakan in format tab, berarti yang ini tetap ya format tab. Kemudian gunakan color drop down menu. Nah, ini untuk merubah warna ya, warna ininya, warna dalamnya nih. Color ini pilihnya yang di sebelah kanan nih ada color. Color ini pilih. Nah, kita cari gold. Kalau gold itu kan warnanya kayak gini ya. Nah, ini. Benar-benar gak accent color dua like, kita klik arahkan ke sini. Ini benarnya accent color dua like. Dan klik. Nah, selesai. Nanti hasil seperti yang di sebelah kanan nih. Nah, itu ya untuk format vektor. Jadi memformat gambarnya. Nah, ini kita selanjutnya ke shape atau bentuk. Jadi buka dulu ya dokumennya. Shape mana shape? Mana? Di poin kedua, on the right side of the page. Nah, di sebelah kanan, klik ya. Nah, di sebelah kanan gini. Kemudian insert a cloud shape. Nah, shape itu ada di, kalau kalian contoh lah di dokumen kalian itu di kanannya itu ada bentuk ya. Nah, ketika diklik itu akan muncul yang ini nih, format shape. Nah, di sini kalian bisa membuat shape-nya itu di atasnya ya, otomatis di atasnya. Nah, di sini ada nih di sebelah kiri nih, paling kiri ada insert shape. Tapi kalau kalian misalkan gak ada apa-apa, masih kosong lah gitu ya. Kita klik misalkan di halaman kosong. Nah, ini ada posisinya. Posisinya itu ada di insert. Kemudian shape, nah yang ini. Ya, itu sih bedanya. Nah, ini bedanya kalau di halaman kosong itu di insert. Tapi kalau di halaman yang sudah ada bentuknya, itu diklik, itu ada save format. Syaratnya ini yang dikliknya juga yang save ya. Nah, ini kemudian sebelah kiri ini ada nih insert shape. Pilih yang cloud shape. Kalau cloud shape itu cloud itu kan awan. Berarti kita cari yang bentuk awan. Nah, ini berarti. Setelah diklik kalian tarik mau besar mau kecil, ini tinggal ditarik. Nah, udah selesai. Change the shape outline to gray katanya. Nah, ini. Nah, outline itu yang ini nih, masih di format shape, kemudian pilih outline. Pilih yang gray, berarti yang mana aja ya bebas. Ini karena gray-nya ada yang SN4 darker, ada SN4 aja. Pilih yang ini aja. Sudah selesai, change the shape fill to white. Shape fill, nah ini ke putih. Nah, udah selesai. Selanjutnya under shape effect, drop down menu, add a circle bevel. Nah, ini shape effect itu ada di sini ya. Sama sih ini fungsinya ada nih shape. Ini efek itu klik ini. Nah, oh ya, untuk circle bevel ini tidak ada ya kalau di sini. Ini kita ganti aja dengan round bevel. Karena circle bevel itu hampir sama dengan round bevel. Nah, ini klik. Prinsipnya sih ini hanya cara untuk mengganti efek ya. Kalian nanti bisa berkreasi, cari misalkan mau ganti yang mana, glow atau shadow atau 3D misalkan kayak gini. Ini 3D gitu. Gitu ya. Sini yang 6. On the top of the cloud, insert a soon shape from the basic shape. Nah, di sini
insert. Nah, dari sini sama ya. Kita cari yang insert shape berupa sun. Nah, ini matahari. Kita gambar aja di sini. Bebas sih. Gambar mah boleh di mana aja, di sini boleh. Di halaman kosong misalkan. Di sini boleh. Selanjutnya, change the shape cell pilihanmu katanya. Sesuai pilihanmu yang warna gold. Nah, yang ini pilih yang warna gold, berarti pilih yang ini shape fill. Oh maaf, ini katanya shape still ya, yang ini berarti. Nah ini shape still tuh yang ini yang kiri. Kita pilih yang gold. Nah ini kan intense gold. Nah ini bebas karena disuruhnya juga bebas sih. Selanjutnya send sun shape ke backward. Ini ditarik dulu aja biar kelihatan. Ini pengen dari belakang belakang awan. Berarti send backward. Nah ini nih. Nah jadi seperti ini. Nah, udah seperti itu, udah selesai sih. Nah, ini untuk cara membuat shape. Kita bisa memposisikan di atas, di bawah dengan ada yang fungsi send backward, send to back. Kalau send to back berarti paling bawah ya, paling belakang gitu. Nah ini kan di belakang tuh ada ini nih, ini ada ini. Jadi pilihnya yang send backward. Send backward itu send yang awalnya di atas awan, jadi di belakang awan. Kita coba send backward lagi, 2, 3, 4, 5. Nah ini jadi ke belakang nih. Jadi ketika klik terus send backward, nah ini akan jadi ke belakang. Nah ini nanti membelakangi yang ini, membelakangi juga yang paling bawah, paling belakang yang warna abu. Nah, baik, selanjutnya text box ya. Untuk text box kita buka dokumennya. Text box tuh yang ini. Nah untuk text box ini mah kita kayak buat ini aja hampir sama dengan apa? Sama dengan word art ya. Hanya kalau text box itu ada jenis boxnya yang kita bisa ubah-ubah warna. Atau boleh juga kita nanti bisa tanpa box bisa itu ketika di text box. Nah, kita buka practice dokumennya. Ini sudah. Kemudian insert a simple text box. Kemudian insert. Nah, text box itu ada di insert, kemudian ada di sebelah kanan teks. Pilih yang simple text box. Nah, di sini masukkan katanya get an additional. Get an additional 5% of when you this add. Nah, seperti ini ya. Ini udah diketik. Selanjutnya change fontnya itu jadi gadugi. Font jenisnya gadugi. Ini boleh di blok atau diklik yang kotak ini nih. Kemudian di home, lalu pilih ini di gadugi. Enter. Dan ukurannya 20 pt. Kemudian center like. Nah ini pilih yang in center itu ini. Nah seperti ini. Selanjutnya change shape text box. Nah yang ini ya kita ubah bentuknya, asalnya kotak menjadi double wave. Nah ini yang diformatin ya sama kayak tadi. Terus pilih yang mana itu? Lupa lagi bentar. Oh ini. From star and banner.
Di mana ya? Apa lagi? Oh, ini nih. Duh, maaf. Ini ada di sini nih, di sebelah kiri di insert shape. Ini ada tanda ini nih. Nah, ini ada edit shape. Nah, kita klik yang panah. Nah, ini bisa diedit ini ya. Tapi karena perintahnya jadi double web, berarti yang change shape. Nah, ini. Pilih yang double web nih, yang ini. Nah, ini udah dirubah. Kemudian pilih stylenya itu yang intense effect. Ya, stylenya pilih intense effect. Nah, ini ya. Kita cari intense. Nah, ini intense effect ya yang di bawah. Kalau yang atas moderate, yang atas lagi subtrate effect. Nah, itu ya, nanti sesuaiin aja. Ini kita pilih yang ini aja bebas ya. Yang penting yang insert intense effect. Kemudian drag text box yang ini berarti kita tarik ke di bawah buy one get one. Nah, kita cari dulu aja buy one get one di mana. Nah, ini ada nih. Berarti pindahnya ke bawah ini. Nah, seperti ini. Selesai. Nah, nanti hasilnya sebelah kanan. Ya. Nah, ini udah selesai. Selanjutnya ke nomor 19. Kita ini tentang memposisikan ini ya, kiri legend, jadi posisi si teks itu kiri kanan bawah kayak gitu ya. Kita buka dulu di dokumennya yang legend. Nah, ini. Nah, di sini soal itu scroll to page 2. Berarti kita ke page 2. Nah, ini kemudian select picture. Nah, ini picture format legend top. Nah, ini pilih yang top opaque katanya, berarti pilih yang legendnya legend top. Nah, setelah itu gunakan rotasi command to flip yang wave ini ya. Nah, gunakan rotasi. Nah, rotasi itu di mana sih? Nah, ini. Nah, di sini pilih yang flip vertikal nih. Ya, flip the wave vertikal, berarti flip vertikal. Nah, nanti jadi kebalik ini ya. Maaf, ini tuh halaman 2 benar. Oh iya benar. Selanjutnya gunakan send to back, perintah send to back untuk memindahkan yang wave ini di bawah Martinique textbox. Martinique textbox itu yang ini nih, ini ketutup ya, sehingga perlu ini dikebelakangkan ini dengan cara diklik, kemudian picture format, lalu ini pilihnya yang panah ini ya, lalu send to back. Nah, ini jadi ini jadi paling bawah ya, jadi paling bawah. Nah, ini udah di belakang Martiniku. Selanjutnya move Martiniku textbox dekat bawah web gambar. Jadi dipindahkan ke bawah gelombang katanya. Yang ini ya. Ini klik aja, kemudian tarik. Nah, di sini. Nah, udah selesai. Kemudian make sure web picture. Nah, web picture nah ini berarti diklik, kemudian shift pakai shift ya. Klik ini, shift ditekan tetap, kemudian diklik, klik. Nah, di sini udah diklik, lalu klik legend command dan make sure select legend selected object legend selected object, coba di ini legend. Nah, ini ya udah diaktifin. Nah, ini udah. Kemudian select legend reg and distribusi vertikal. Select legend reg katanya, legend reg ini. Kemudian pilih yang
distribusi vertikal. Coba bener gak? Oh, berarti. Nah, barusan kalau nggak salah ini jangan di distribusi vertikal ya, karena nanti akan jadi ke bawah. Ini, oh ini. Bikin drag, terus yang oh jadi gini. Jadi tadi di web itu jangan diblok ya, berarti yang diblok itu ini aja. Jadi kalau nanti ke blok, nanti si ini juga ngikut. Ya, gitu ya. Oh ya, ini nih. Saya kurang kebaca nih tadi. Jadi jangan dipilih katanya kan. Nah, itu. Selanjutnya, tadi belum selesai gitu. Oh, di grup. Kalau untuk ngegrup ini di blok aja. Jadi bloknya itu dengan cara klik teks yang shape yang wave, kemudian ini di pakai shift, kemudian klik, tetap shiftnya ditekan. Selanjutnya ada di picture format. Nah ini grup tuh di sini. Klik kemudian grup. Nah ini fungsinya biar ketika kita pindah-pindah ini semuanya juga pindah gitu. Nah seperti itu ya. Udah selesai untuk yang elegan. Nah di sini udah kebuka. Selanjutnya scroll to page 3. Pilih page ketiga. Nah di sini katanya pilih all the text below the date Juli. Jadi teks yang ada di bawah tanggal ya. Nah ini kan Juli nih, Juli 8 sampai 12. Nah di sini di blok itu dari bawahnya. Nah ini kan di sini nih, ini ada kosong nih. Kalau misalkan secara aturan nanti harus diingat juga ya, ini ketika kosong ini juga ini tetap di blok ya. Nanti saya tampilkan perbedaannya apa. Nah kita coba yang benernya dulu ya. Nah ini kita blok nih dari ini juga di blok. Nah ini kan sini di blok. Nah setelah itu gunakan convert text to table to insert the text katanya. Nah harusnya ini 6 kolom nih. Apakah benar gak jadi 6 kolom? Nah caranya itu di insert kemudian di tabel. Nah tabel di bawahnya ada tanda panah nih. Klik kemudian ada di bawah nih ada yang ketiga di tengah-tengah convert text to table. Nah nanti akan muncul pop-up ini. Lalu di sini biasanya otomatis ya. Kolom itu biasanya otomatis menyesuaikan dengan apa yang kita blok. Tapi kalau misalkan kita mau dikurangi, misalkan jadi 5, kita coba 6 dulu ya, yang benarnya. Nah kemudian make sure to separate the text at tab berarti ini, lalu klik OK. Nah ini akan hasilnya seperti ini ya, ini yang benarnya ya. Jadi di sini, ini kan ini kegiatannya, ini tanggalnya, ini waktunya kapan gitu kan. Nah kita coba yang salahnya nih, yang tadi kita coba misalkan ini misalkan kita rubah jadi 5 gitu. Oke. Nah ini nanti yang Saturday itu akan pindah ke bawah nih. Tuh. Karena kita hanya men-set 5 kolom, 1, 2, 3, 4, 5. Ini nih. Nah ini. Karena kenapa? Karena ketika kita ganti jadi 4 atau jadi 5, nah yang row-nya itu ini akan bertambah otomatis. Ini tidak bisa dirubah. Sehingga yang bisa dirubah itu kolomnya ya. Kolomnya yang dirubah. Nah ini tadinya kan gini 6.
Harusnya kan 6, ini otomatis 6. Ketika kita jadi 5, maka hasilnya jadi gini. Oh ya, jadi satu di bawah. Dan satu lagi nih, kalau misalkan kita go di blok dari sini nih, dari kiri ini, dari Monday misalnya di bloknya dari sini, hasilnya juga akan jadi gini nih. Ini kan jadi kolomnya juga jadi otomatis 5 ya, karena kita ngebloknya kan ini Monday, Tuesday, Wednesday. Nah, ini 5. 1, 2, 3, 4, 5 sampai Saturday itu. Jadi kolomnya ada 5. Otomatis jadi 5. Kemudian kita oke. Nah, ini jadi gini. Monday, ini harinya di atas sudah benar, tapi ini di bawahnya ada pekerjaannya. Masa Monday jenis-jenisnya homework kan gak mungkin kan ya. Nah, makanya kita bloknya itu dari sini. Nah, gitu ya. Ini di blok, kemudian di insert, lalu table, convert text to table. Ini akan otomatis ya. Kemudian paling ini baru di sini nih. Ini mau yang mana? Ini tab, kemudian oke. Nah, ini akan jadi seperti ini. Selanjutnya delete nomor 4 ya. Delete the Saturday column. Nah, kalau menghapus kolom itu di body itu ada tanda panah gini nih di atas nih. Ketika kita arahkan mouse ke atas Saturday, nah ini akan jadi panah ke bawah gini. Klik, ini akan jadi ngeblok. Nah, untuk menghapusnya bisa dengan keyboard backspace. Atau kalau delete ya bisa ya. Kalau delete jadi menghapus teksnya aja. Kalau backspace, teks beserta kolomnya. Nah, ada yang menjadi nilai tambah atau nilai nanti maksimal itu di toolbarnya. Nah, ini pilihnya yang layout, lalu pilih yang sebelah kiri nih. Sebelah kiri ini ada delete. Pilihnya yang delete kolom. Nah, seperti itu. Nah, jadi baiknya gunakan aja yang toolbar atas ya. Tapi kalau nanti mentok-mentok lah itu kita bingung nih yang mana cari-cari gak ada, misalnya lupa misalkan. Udah aja pakai backspace aja. Backspace. Nah, gitu. Ini udah kehapus. Nah, udah seperti itu ya. Selanjutnya, insert the column to left. Nah, ini left of the free day column katanya. Jadi, ini kita suruh membuat lagi kolom baru. Tapi di sebelah kiri free day. Berarti kliknya yang di sini ya. Klik ini. Berarti pokoknya yang ini aja, kolom bebas yang ini mau yang mana. Nah, ini kemudian pilih ini nih. Ada di layout, kemudian insert left. Nah, ini. Nah, nanti kan terbuat baru. Dan isikan tipenya itu Tuesday. Nah, ini change table style to any style katanya. Bebas berarti ya. Jadi style table-nya itu ke beberapa style dimulai dengan grid table 5. Caranya di blok dulu ya, klik ini. Ngeblok bisa di blok ini, ditarik atau diklik yang tanda ini apa? Plus ini. Kemudian pilih yang style. Nah, style itu ada di tabel desain. Nah, ini ada style nih. Kemudian pilih yang ini. Nah, ini nanti ada grid table nih. Grid table-nya kita pilih yang mana? Yang 5 katanya. Kita cari yang grid 5. Ini kan banyak nih. Nah, biasanya kalau ke kanan itu jenis gridnya. Misalnya grid 1, Essen 1, ini Essen 2, ini Essen 3. Nah, biasanya ke bawah nih. Kalau kata kuncinya grid 5, berarti yang bawah. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini berarti pilihnya bebas ya yang mana aja. Misalkan ini ya yang warna biru. Nomor 7, in the table style option menu. Nah, di sini di table option menu. Nah, ini di sebelah kiri nih ada nih, table style option. Ya. Ini masih di table design, kemudian table style option sebelah kiri nih, paling kiri. Nah, di situ uncheck banded row dan check banded column. Nah, kita jangan diklik yang banded row. Nah, ini bedanya apa banded row sama column? Ini mengenai ini aja, ininya sih. Nih, ini warna birunya biru agak biru langit. Biru agak biru lah gitu. Nah, kalau ini biru telur asin gitu ya. Ini biru langit,
ini biru telur asin gitu aja sih. Intinya ada beda selang-selingnya. Nah, ketika di uncheck, nah ini kan jadi kosong. Jadi warnanya biru langit semua. Nah, ketika kita pilih banded column, berarti ini per kolom warnanya. Itu mau merubah itu sih, merubah warna kolomnya ya. Merubah warna kolom. Selanjutnya, select enter table, berarti yang ini. Nah, di sini in border drop down menu, border tuh di mana ya? Oh, ini nih. Ada di group border, ada di sebelah kanan nih ada border. Nah, di situ pilih all border. Nah, di sini ini pilih yang all ini. Nah, ini udah jadi ada garisnya. With table tetap yang dipilih, still selected. Nah, ini increase table row height to 0,3 inch atau 0,8 cm. Nah, mengatur height itu di sini ya. Ada di layout nih. Nah, ini ada nih sebelah ada cell size. Nah, ini aja tinggal naik turun gini bisa atau diketik bisa kan 0 tapi pakai koma ya, jangan titik 0,8. Nah, udah ini udah keatur. Kemudian 10 select first row. Nah, first row itu ini ya. Baris pertama, ini baris pertama. Ini baris kedua. Ini kolom pertama, ini kolom kedua. Nah, itu yang jangan tertukar ya. Ini baris di blok, kemudian change cell alignment to alignment center. Nah, cell alignment itu yang ini nih. Nah, pilihnya yang center. Nah, udah center. Nanti sebelah kanan hasilnya. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut aja ya. Kalau ada pertanyaan langsung aja tanyakan. Lanjut ke nomor 21, buka dokumennya. Ini tentang card ya, kita buat card. Nah, ini. Nah, di sini ini ada praktik workbooknya ya. Workbook itu untuk biasanya kan kalau buat card itu hubungannya dengan Excel ya. Nah, ini sudah disiapkan juga practice workbooknya yang dari Excel. Selanjutnya kedua, insert a line card, insert or practice Word document. Nah, di sini kita suruh membuat insert, kemudian pilih insert ya. Nah, kita pilih yang card. Pilih yang card. Kemudian pilih yang tipenya itu yang line card. Nah, ini line. Kemudian di sini, nah ini kan di sini dikatakan stack line. Ini line aja berarti ini. Oke. Nah, ini udah kebuat nih. Nanti pasti ya, ketika buat cut itu pasti otomatis akan ada seperti ini, ada seri 1, kategori. Nah, ini nah ini kan udah kebuka nih. Nah, kita buka yang practice workbook. Nah, ini. Nah, ini kan di Excel. Nah, ini udah ada nilainya nih. Kita blok aja, kemudian copy. Kopinya di blok, kemudian copy nih. Lalu kembali ke Excel, ke Word. Nah, ini kan di blok aja lagi. Kemudian nah kalau ini Ctrl V aja karena ini kan nggak ada itu ya, nggak ada toolbarnya. Ctrl V, kemudian ini oke. Nah, ini benar nggak? Udah. Nah, udah benar. Nah, udah selesai, kemudian close. Nah, ini cut ini akan menyesuaikan dengan yang terisi tadi ya. Selanjutnya ke poin 4.
Nah, tadi ya ini nih. Open practice dokumen Excel, copy data dan paste ke dalam cut spreadsheet. Nah, udah. 4, change the cut title to monthly sales. Nah, ini diklik ya. Kemudian nah, nanti akan muncul format cut design, kemudian pilih yang add cut element sebelah kiri. Pilih yang cut title katanya. Titelnya berarti yang ini. Nah, ini berarti yang ini nih, primary. Oh, maaf. Belum ke sana. Cut title tuh yang ini nih ya. Ini kan udah ada nih. Ini udah ada, tinggal rubah aja. Monthly sales. Nah, gitu ya. Selanjutnya change cut type to stack column. Ini kemudian pilih cut tipenya. Nah, ini sebelah kanan nih ada change cut type. Pilih jadi stacked column. Stack column tuh yang ini. Dan oke. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Selanjutnya gunakan quick layout drop down menu to change layout 3. Tetap yang ini diklik ya, kemudian pilih card design, kemudian ada quick layout nih sebelah kiri. Nah, kita pilih yang layout 3. Layout 4. Nah, ini. Ini itu berurutan ya 1 2 3 sampai mana gitu. Sampai ini berapa? 10 nih. Nah, ini udah dirubah card tipenya, kemudian udah di layoutnya juga dirubah, kemudian selanjutnya gunakan add cut element drop down menu dan tambahkan primary vertical axis title. Nah, ini yang tadi ya, ini klik, kemudian cut design, kemudian add cut element, kemudian pilih yang axis title. Nah, ini kemudian pilih yang primary vertical. Ini. Nah, nanti munculnya ini nih di sebelah kiri. Nah, kita kasih nama. Kasih nama jadi sell profit. Nah, udah ya. Ini udah dibuat, kemudian switch row kolom data. Nah, switch row ini fungsinya untuk membalikan antara ini nih nilai yang di kiri dengan ini maksudnya. Ini kan Januari, ini biru ini Januari. Klasik gitu yang maksudnya yang biru segini, ini segini gitu ya. Nah, ini kita mau robah jadi dibalik gitu ya. Nah, ini diklik, kemudian select data dulu ya, karena ini belum aktif nih, ada nih, switch row column. Caranya biar aktif, klik select data. Nah, ini tinggal klik aja switch row and column yang ini. Klik, kemudian oke. Dan ini close. Nah, ini nanti jadi hasilnya seperti ini. Nah, yang Januari, Februari, sampai Juni ini adanya di atas. Yang klasik, romance, nah, sampai yang adult, itu. Nah, ini adanya di baris itunya. Yang ada di baris cut-nya. Setelah selesai ini, seperti ini sih. Baik, ada yang tanyakan nggak? Kita lanjut ke materi terakhir nih. Ini tentang collaboration and review. Nah, ini kita lanjut ke selanjutnya. Collaboration. Mana collaboration? Nah, kita download lagi aja ya. Oh, spelling. Nah, untuk pertama kita cek spelling and grammar. Spelling and grammar biasanya kalau kalian buat makalah bahasa Inggris, ini kalian bisa ngecek ya, benar gak penulisannya atau apa? Ya penulisannya lah gitu ya, penulisan grammarnya. Di sini grammar, mana grammar? Oh, ini. Nah, di sini ini ada beberapa tulisan atau kata dari bahasa Inggris yang salah kata katanya. Ngeceknya di review ya. Ngecek di review, kemudian ada nih sebelah kiri ada spelling and grammar. Jadi ini untuk mengecek aja ya. Mengecek beserta membenarkan. Cek beserta membenarkan. Ini klik. Nah, spelling. Nah, ini udah ini nih.
Di sini ada belief nih. Ini ketemu harusnya kan, nah sebelah kanan nih ada suggestionnya harusnya believe kan. Ini ada artinya itu percaya gitu ya. Nah di sini ini kalau di dokumen ini namanya believe. Salah ya, kebalik harusnya believe, believe, believe. Kalau ini believe gitu ya. Salah i dan e-nya. Ini tinggal klik aja nih, klik. Nanti kerubah nih. Tuh kan ini yang T-nya ini jadi kerubah. Nah, kita selanjutnya ke nah ini ada arsip nih. Arsip di sini ACV di sini mah. Bentar ya. Halo, Assalamualaikum. Dulu minta nomor rekening. Oh, nyesok yang transfer. Kirim. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini kan arsip salahnya, nanti klik aja ini. Nanti akan berubah jadi mana itu? Ini sebenarnya ada beberapa pilihan sih ya. Ada ACV, ACPS, ada ACP. Nah, kita pilih yang ini aja. Nah, selanjutnya ini ada your company. Nah, ini kan you are ini makan harusnya jadi your. Ini klik aja ya. Nah, di sini there harusnya there. Nah, ini komersial harusnya M-nya 2. Nah, udah selesai. Jadi gitu ya cara kalau ada kata bahasa Inggris yang salah gitu pakai spelling grammar. Oke, udah sih ini. Selanjutnya ke track change and comment. Track change and comment itu track itu kita lihat jalur ya, apa yang dirubah dan apa yang di ini. Nah, nanti kita coba nih lihat bagaimana mengaktifkan track. Kita bisa lihat tracknya dan juga nanti menambahkan komen. Ini di kita download. Kalau track and change itu berarti di review kalau salah. Oh ya ini benar. Nah untuk track and change ini posisinya ada di review, kemudian ada di sebelah kanan ya, di tengah-tengah ada namanya tracking. Nah di sini turn on track change dan show all markup. All markup, kemudian pilih yang ini, track change. Nah ini udah diaktifkan. Selanjutnya in tracking group pilih show revision inbound. Nah review di mana ini? Oh ini show markup ya. Oh siapa? Oh gitu. Oh gitu. Siapa? Nah ini pilih yang in balance. Nah ini pilih yang show revision in balance. Nah ini berarti benar. Nah udah ini untuk aktifkannya, cara-cara aktifkannya dulu. Nah in first page, edit second sentence dan nah ini di first page. Nah di sini di halaman ini ya berarti. Edit second sentence. Nah ini mah dari sini sih ini untuk ngerubah aja sih kayaknya. Jadi di sini ada it was a pleasure. Nah, kita cari aja lah ya biar ya bingung nyari. It was a pleasure. Ada gak? Ada. Berarti oh ya maksudnya ini jadi kita edit kalimat kedua katanya kan kalimat kedua dengan namanya itu it was a pleasure to meet.
Ini kan kalimat pertama di paragraf 1, ini kalimat kedua. Nah, ini berarti yang dirubah. Oh, ini bloknya. Ini di blok dulu. Kemudian ganti jadi it was a pleasure to meet with you. Bener gak? With you. Salah. With you and to the facility. Nah, gini ya. Ini udah keluar gini aja sih perintahnya berarti. Selanjutnya, in the second paragraph, change teknik Q ke strategis. Paragraf kedua berarti ini ya. Nah, ini mah pakai cari aja. Kita cari teknik Q. Nah, ini lagi nggak? Ada 1, 2. Nah, ternyata kalau di atas mah paragraf 1 ya. Jadi jangan. Berarti pilih yang paragraf 2. Nah, ini mau langsung di blok, hapus boleh ya. Ini kan cuma 1, berarti langsung aja ganti strategis. Nah, gini. Selesai. Selanjutnya change font letter to Cambria 12. Nah, ini berarti di blok semua ya. Select all. Caranya jangan Ctrl A ya, tapi pilih select kemudian all. Pilih fontnya itu jadi Cambria. Kita cari, nah ini ada di sini recent karena saya udah pernah gunakan jadi ada di recent. Tapi kalau kalian belum gunakan ini kita cari sini atau diketik ya kayak tadi ya. Ini klik Cambria, enter. Pilih ganti ininya font ukurannya 12. Kemudian in third paragraph select the word thank you. Nah, di bawah nih ada ini berarti nih. Ini paragraf ketiga nih. Kalau mau dicari boleh kata thank you. Thank you. Ada gak? Apa gak ada ya? Oh, ada S-nya lupa. Nah, ini ada 2 nih. Ada di paragraf pertama, ada di paragraf ketiga, tapi disuruhnya di paragraf ketiga katanya ya. Nanti pilih yang ini nih. Nah, yang ini nih. Ini di blok ya. Nah, ini untuk menambahkan komen ya. Ini di blok, kemudian tambahkan komen ada di komen itu di insert berarti. Nah, ini ada komen nih satu-satunya nih. Klik komen. Nah, di sini kita masukkan kata put this one the same and quality permissing. Nah, ini. Nah, ini ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan komentar yang nantinya yang baca itu bisa menambahkan ini reply. Ya. Kalau resolve apa ya? Ini resolve. Tapi intinya ini sih bisa buat komen ya. Kalau resolve diperbaiki ya. Ini bisa reply gitu. Gitu ya. Nah, ini sudah ya, udah dikasih komen. Kemudian in this point your letter seharusnya telah terlihat seperti ini. Oh ya ini. Nah, di sebelah kanan nih ada nih. Kemudian klik accept drop down arrow katanya. Ada di gitu kalau salah. Nah, ini sebelah kanan nih ada nih. Klik accept, kemudian pilih yang accept all change and stop tracking. Nah, gini sih. Nah, ini nih. Bentar, ini teh. Nah, ini nih.
Jadi kalau mau lihat tracking yang kita sebelumnya dirubah atau ditambahkan, ini pilih yang review pen ya. Nah ini kita tadi terakhir kan ini ya. Kita terakhir masukkan ini. Nah yang ini, komentar. Nah seperti itu ya. Udah sih selesai untuk trackingnya. Nah di sini ya. Nah ini ketika di sini, ini tuh ada beberapa informasi yang ada di dalamnya, tapi kita gak bisa lihat. Kita bisa lihat itu di info nih di sini. Nah di sini, nah di sini ini dibuat oleh Javier Flores. Nah kita coba inspect ya. Inspect itu jadi ngebersihkan lah ibaratnya. Nah di inspect jadi klik yang ini. Oh ya caranya gini. Klik file, kemudian info, lalu cek isu ya yang ini nih. Ada protect, ada cek isu. Kemudian inspect pilih yang inspect dokumen. Nah ini nggak apa-apa di checklist aja semuanya ya. Boleh ini juga di checklist. Klik inspect. Nah ini nanti inspect. Nanti akan membuka semuanya. Nah di sini ini yang tanda checklist ini itu berarti nggak ada ya di dokumen itu dia nggak ada. Nah tapi di sini di komen itu ternyata di dalam dokumen itu ada komen. Terus kemudian di yang kedua nih ada dokumen properties and personal information. Nah di dalam ini juga ternyata ada outdoor yang tadi ya. Ini bisa di remove. Dan ini juga mau di remove boleh ya. Remove. Kita coba lihat hasilnya masih ada nggak? Nah ini nggak ada ya tuh. Yang tadinya asalnya ada yang namanya siapa sih? Mana yang pembuat sebelumnya ya. Nah ini author ini jadi kosong lagi. Ya jadi seperti itu. Jadi cara kerja inspect dokumen tuh. Kemudian isinya juga akan nggak ada komen di sini. Tadi itu ada komen katanya. Nah di sini nanti nggak ada. Nah gitu ya. Nah, itu sih untuk inspect dokumen. Dan kalau protect dokumen ini kalian misalkan mau pakai password bisa ya. Di info protect dokumen, kemudian marking as final. Nah ini. Nah ini. Nah kalau protect dokumen jadi ini nggak bisa diedit lagi ya. Nah cirinya ini ada di atas nih, read only. Kalau mau dibuka lagi berarti tinggal di klik lagi aja mark as finalnya. Ini salah satu cara kita biar tidak ada yang ngerubah lagi gitu ya. Ini jadi read only. Nah seperti itu. Sudah selesai. Selanjutnya nih terakhir nih. Ini seolah-olah ya kita 10 menit lagi. Selanjutnya kita buat smart art grafik. Smart art grafik itu ada di oh ini mau buat blank dokumen. Nah kita buat blank dokumen. Lalu insert a basic circle smart art. Nah kalau smart art itu ada di sini insert, kemudian smart art. Nah kita cari yang kategori circle. Nah ini tipenya yang basic. Nah kita arahkan aja nih. Ini ada nama-namanya. Ini yang basic, kemudian oke. Nah lalu di sini insert following text. Jadi berurutan ya. Condensation. Kemudian yang keduanya evaporation. Selanjutnya infiltration dan precipitation. Ini klik lagi terakhir collection. Nah ini udah terisi. Nah kita coba lihat di smart art-nya ini udah ya keisi. Dan delete the save contains the word infiltration. Nah untuk menghapus mah ini aja. Klik ini ya kotak yang ini atau bulat yang ini. Kemudian klik delete. Nah nanti kehapus. Selanjutnya select the save containing evaporation. Nah evaporation kita cari nih. Nah ini diklik.
Kemudian pilih yang move up. Nah ini di atas ini ada nih otomatis yang smart tool ya, move up. Move up apa? Oh move down, maaf. Move down, command twist. Nah ini 2 kali nih double katanya. Twist berarti move down 1, 2. Nah ini dan pastikan katanya nih antara collection and condition. Bener gak? Ini collection, ini condition ya benar. Antara itu berarti. Berarti benar. Kemudian change smart layout to block circle. Nah, change layout itu ada di sini ya. Ada di di mana sih lupa lagi. Oh ini gitu. Nah yang ini ya. Pilih yang block circle. Nah ini. Oh ya ini kata kuncinya nih smart art layout. Kemudian change color. Nah yang ini klik aja ini ya. Lalu pilih color yang ini smart design. Lalu change color. Nah ini bebas ya yang mana aja. Misalkan yang ini. Nah ini udah selesai. Kemudian change smart art style to intent effect. Nah ini smart. Nah ini berarti ya. Coba intent effect ini. Nah ini intent. Nah ini moderate effect berarti yang ini intent. Nah udah ini jadi berubah ya kayak ada bayangan di belakangnya. Setelah itu, nah ini udah selesai. Kita lanjut ke yang 26 ini tentang apply modifying style. Selanjutnya ke apply modifying. Ya, page 1 yang text cell be fill. Nah ini berarti di block. Kemudian change ke title katanya. Nah, ini ya. Nah gini. Yang kedua, nah ini biasanya dipakai nih buat bab 1, bab 2 kayak gitu ya. Selanjutnya ke second yang kedua, pilih yang heading 1. Kemudian yang ketiga, pilih heading 2. Nah ini udah diatur nih. Kemudian yang kita pilih stylenya itu nih, style-nya itu ke casual. Nah ini ada di desain. Nah di sini pilih yang casual. Cari casual. Nah ini. Nah ini udah jadi sejenis template lah gitu ya, sejenis tema lah. Temanya casual. Kemudian modif normal style. Nah normal berarti yang ini. Ini kan. Kalau di select. Nah ininya yang ya pokoknya yang fontnya yang biasa. Nah ini ya. Berarti kan sampai bawah berarti itu. Nah seperti ini. Ini kan normal style. Jadi kalau atas mah kan udah stylenya itu udah kayak tadi ya. Tipe 1, title, heading. Nah ini yang bawah itu namanya normal. Nah ini katanya ganti ke Cambria. Yang ini. Kemudian teksnya jadi 14. Bentar, nah ini udah. Ini jadi seperti ini. Nah, udah selesai. Nah ini hasilnya seperti atas ini. Selanjutnya ke terakhir nih. Ini tentang mail merge. Mail merge itu cara mengirim dokumen dari Word ya, dari Word ke email mau Gmail atau Yahoo Mail ya. Nah di sini kita buka practice dokumennya yang ada. Thesis paper itu ini yang data Excel ya. Ini seperti ini nih hasil isinya. Nah ini. Jadi ini udah misalnya kita punya daftar list undangan misalnya. Misalkan Mr. Abdul Rahim, Mr. Saifullah, Mr. Aab misalkan. Nah, ini udah punya list undangan lah misalnya kalian yang mau nikah misalkan. Nah ini udah punya ada listnya. Mana itu? Ini. Nah mail merge. Nah setelah itu gunakan mail merge wizard. Nah di sini ada di sini ya mail merge itu yang di reference ya bukan mailing, nah mailing ya. Nah ini kita gunakan start
Nah ini bisa gunakan wizard ini atau mau langsung boleh. Nah, kita kan tadi punya ya udah ada daftar listnya. Ini tinggal pilih gunakan Alexis yang udah ada gitu. Ini tadi ini kemudian open. Nah, ini udah dimasukkan nih. Nah, ini udah ada listnya. Nah, kita coba lihat. Nah, ini udah masuk nih, ada Joshua, Randall. Nah, ini. Tadi kan kita udah import lah, kita udah masukkan datanya. Selanjutnya, insert address block, top of document, address block. Ini berarti memasukkan halaman ya. Nah, di sini pilih second format yang Joshua JR. Nah, ini. Nah, kita mau formatnya seperti ini, modelnya gitu ya. Kemudian klik OK. Nah, ini. Kemudian di above di bawah ini pilih yang greeting line. Nah, pilih yang ini. Kemudian nah ini kan di sini ada yang terhormat atau kepada. Nah, seperti itu. Tapi di sini ini mah langsung Mr. Andal berarti ini pilih non. Jadi ini langsung nama misalkan teman kalian lah misalkan tanpa ada bapak atau apa misalkan gendang gitu. Kemudian oke. Nah, ini udah di ini. Nah, nanti kalau kalian ngirim ini pasti akan berupa nama ya. Karena kan ini address blok itu berarti semua list yang ada itu akan dikirim satu-satu. Setelah itu, nah ini udah selesai gini. Udah sih ini seperti ini. Jadi ini alamatnya kan udah ada di sini nih. Nah ini sebelah kanan nih. Ini alamat Mr. Michael, ini alamat Mr. William. Nah ini nanti akan terisi otomatis di sini ketika kalian ngirim. Ini greeting line itu akan terisi dengan sesuai nama kayak tadi Mr. Ramdal gitu. Nanti kalau ini udah selesai formatnya tinggal klik finish. Nah di sini kalian bisa nih mau di print bisa atau misalkan mau di send email bisa. Coba kita print ya. Print satu aja lah. Coba. Muncul gak? Kalau print jadi XPS. Muncul gak kita itu? Itu di mana saya nyimpen? Lupa lagi nih. Tes. Bentar, save lagi aja. Oh, di download. Nah, ini. Coba hasil nggak? Nah, ini kan hasilnya seperti ini nih. Terlihat ya? Nih, jadi tadi kan saya nge-save-nya hanya satu aja. Jadi ini ada Kathy Albertson. Ini berarti Mrs. Albertson. Nah, ini isinya. Nah, isinya mah tinggal kalian rubah. Bahkan di sini. Nah, ini isinya mah bebas ya mau dirubah sama kalian. Ini mah nanti kalau kalian ngirim surat, misalkan suratnya di haturan linggi Raksadayana. Nah, gitu misalkan ya. Nah, misalkan gini. Jadi nanti ini akan mengirim ke semua ini. Kalau semua coba ya. Kita print all. Ini kalau di save ya, kalau ngirim email yang pilih yang bawah. Test all. Misalkan ya. Coba press. Nah, nah seperti ini nih. Tuh kan ini Kathy, kita kirim ke Kathy, ini kita kirim ke Michael, ke William. Nah, ini udah beserta ada alamatnya karena kan tadi di Excel udah ada jadi ini akan ini satu-satu. Nah, jadi seperti itu ya untuk mengirim email atau membuat surat. Jadi membuat surat kemudian mengirim email ada di mailing. Kalau mau mengedit listnya siapa aja ini tinggal klik aja edit. Misalkan si ini mah gak diundang
Oke gitu. Ini tinggal hapus kalau yang nggak diundang gitu. Nah seperti itu. Ada yang tanyakan nggak? Ini sudah selesai ya? Ini udah Word itu udah sampai terakhir ini.